Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, pendengar Radio Kesehatan Indonesia dan juga para pemirsa yang menyaksikan siaran langsung kita melalui Facebook BioHSA. Di kesempatan pagi hari ini kita jumpa lagi di Bincang Sehat BioHSA, dan seperti biasa di kesempatan hari Kamis terakhir di bulan November, tepatnya di tanggal 26 November 2020, Bincang Sehat BioHSA hari ini akan mengangkat tema bahasan kaitannya dengan produk yang bakal kita kupas di hari ini, yakni kenapa BioHSA bisa mengatasi keluhan semua penyakit ya. Oke, di studio seperti biasa sudah ada narasumber kita yang tentunya sudah nggak asing lagi, dua-duanya ini dimana banyak orang pasti mengenal ya, yang namanya kalau melalui BioHSA ada Bang Nala Ginting. Apa kabar Bang? Ya Bang, bagus, alhamdulillah sehat walafiat Bang. Oke, Bang Jimmy, pagi? Pagi Bang Bagus, alhamdulillah hari ini cerah dan sehat dan prima selalu bersama BioHSA. Oke. Bincang Sehat BioHSA seperti biasa juga bisa diikuti melalui radio-radio yang menjadi mitra kerjasama BioHSA ya. Di antaranya ada Radio Kalista Perbaungan Sumut, kemudian Radio Bujang Salim Lok Sumawe Aceh, ada Radio Badratun Sigli Aceh ya, kemudian Radio Laser Kutacane Aceh Tenggara, Radio AFB 95,2 FM Kota Kupang NTT, terus kemudian ada Radio Kos FM Kuningan ya. Apa kabar juga untuk yang menyimak melalui Radio Gaya Banjar, Radio L Sandai Jatibarang ya, kemudian juga Radio LDT Jambi, ini juga melalui Facebook bisa ditangkap ya siaran kita. Kemudian Radio Mestong Jambi, Radio Gita Lestari Brebes, juga Radio Gema Sonata Cirebon, Radio GSP Pamanukan, apa kabar nih ya, dan juga Radio 5 Luha Pasir Pengarahan ya. Oke, seperti biasa juga nanti yang ingin bergabung bisa memanfaatkan call center kita di 0811 8400 881. Sementara untuk yang daerah Sumut Aceh ini bisa ke 0813 9291 3836. Oke, kita langsung saja kalau begitu. Tentunya bertanya pada dua narasumber kita kaitan dengan tema kita di hari ini ya. Nah, kalau bicara yang namanya produk BioHSA, ini pasti kita akan menyampaikan terlebih dulu nggak afdol kalau nggak kita kupas dulu apa itu BioHSA ya. Terus apa yang terdapat kandungannya di dalamnya. Terus siapa saja yang boleh mengkonsumsinya. Nah, ini bisa disampaikan singkat padat siapa nih, Bang Nala atau Bang Jimmy? Bang Jimmy. Oke, silakan. Terima kasih Bang Bagus. Ini adalah satu produk yang baru ya, baru berbeda dengan teknologi yang sebelum-belumnya, bahwa kita tahu bahwa jamu-jamuan atau ini adalah jamu tetes BioHSA, ini adalah satu fermentasi dingin dengan bioteknologi yang terdiri daripada 25 macam buah dan sayur serta kacang-kacangan yang ada di Indonesia. Kita perlu sadari bahwa buah dan sayur itu adalah makanan yang terbaik yang mengandung sangat kaya akan multivitamin, baik vitamin A, B kompleks, C, D, E sampai dengan K. Kemudian juga dia mengandung nutrisi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan tubuh kita. Dia mengandung serat dan dia antioksidan juga, dan dia mengandung namanya fitokimia. Ini sangat baik bagi kebutuhan tubuh kita ketika kita mengkonsumsi buah dan sayur. Tetapi seringkali kita sangat sulit mengkonsumsi buah dan sayur untuk memenuhinya. Oleh sebab itu, inilah hadir produk yang namanya jamu tetes BioHSA. Bisa mengatasi dengan berbagai keluhan penyakit yang sebagaimana kita akan kupas pada hari ini kan. Bahwa di antaranya adalah di mana dia bisa mengatasi yang namanya penggantian atau meregenerasi sel-sel kulit kita yang mati. Sel-sel kulit kita bukan hanya sel-sel kulit, juga bisa meregenerasi sel-sel yang ada dalam tubuh kita. Kita perlu tahu bahwa setiap hari pasti ada sel-sel tubuh kita yang mati, dan dia bisa meregenerasi, mempercepat proses penumbuhan sel-sel baru. Kemudian dia menambah angka kecukupan gizi. Kita perlu tahu bahwa angka kecukupan gizi itu sangat penting untuk kualitas imun kita. Imun kita bisa ditingkatkan ketika kita mengkonsumsi jamu tetes BioHSA. Jadi perlu diketahui bahwa jamu tetes BioHSA sudah sangat aman. Jadi sudah sangat aman ya, dikonsumsi oleh siapa aja karena sudah mendapat izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan, Balai POM, dan juga bagi kita kaum muslimin tidak perlu khawatir karena ini juga sudah mendapat sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia. Jadi ini boleh dikonsumsi ibu hamil, ibu menyusui,
bayi 0 sampai dengan lansia nggak perlu takut karena ini tidak mengandung unsur kimia. Ini asli ekstrak murni daripada buah, sayur dan kacang-kacangan yang telah mengalami fermentasi dingin di pabrik kami yang ada di Kerawang. Setelah melalui fermentasi dingin 1 tahun ini baru disuling dalam kemasan-kemasan yang untuk disalurkan kepada Bapak Ibu sebagai dikonsumsi secara oral karena ini izin dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan ini dikonsumsi secara oral maupun melalui mulut. Tetapi pengalaman di lapangan, testimoni di lapangan nih yang bagus ya, banyak sekali pengalaman pengguna daripada jamu tetes biosa menggunakan sebagai obat luar juga. Nah ini luar biasa. Jadi segala keluhan penyakit mungkin Bapak Ibu yang sudah putus asa, ya kan, karena tidak ada perubahan yang dirasakan ketika meminum atau berobat dengan herbal lain, mari segera dapatkan jamu tetes biasa dan rasakan manfaat dan nikmat sehat yang bisa kita raih. Oke ya, jadi tidak ada yang namanya campuran kimianya, aman dikonsumsi oleh siapa saja, dan yang terpenting juga tidak ada efek samping tapi malah efek sehat yang diberikan oleh jamu tetes bioesa Bang Jimmy ya. Ya. Oke, sekarang ke Bang Nala Bang. Oke, kita langsung aja ke tema bahasan kali ini ya. Kenapa sih yang namanya bioesa ini bisa mengatasi semua penyakit Bang? Nah ini pertanyaannya sebetulnya menarik sekali ya. Karena orang sering bilang begini, Pak, bioesa ini bisa untuk bisa, bisa untuk asam urat bisa, bisa untuk kolesterol bisa. Oh semuanya bisa Pak, gitu ya. Oh iya, saya bilang gitu. Dewa dong Pak. Salah, Anda salah sekali. Ini bukan obat dewa, tapi obat di atas dewa. Ya, bayangin, dewa aja udah keren banget. Begitu ada bioesa di atasnya dewa. Nah, saya mau kasih tahu bahwa bioesa ini kenapa dia bisa untuk segala macam penyakit ya. Satu hal yang nggak pernah kita tahu, yang nggak pernah kita teliti bahwa di tubuh kita itu apa unsur pembentukan daripada penyakit ya. Jadi bioesa ini cuman 3 kok, cuman 3 masalah di dalam tubuh yang dia bisa konfrontir gitu ya, dia bisa hancurkan ya, karena 3 ini biang masalah Bang. Jadi cuman 3 biang masalah ini aja. Biang keroknya. Yang keroknya nih ya. Penyakitnya ya. Iya penyakitnya. Saya mau kasih tahu ya. Jadi yang untuk variabel pertama penyebab terjadinya penyakit yaitu adalah sel yang rusak tidak diperbaharui. Ya, sel di dalam tubuh kita itu terdirinya dari triliunan, ya, triliunan, ya, dan setiap hari itu miliaran sel dalam tubuh kita mati. Nah, kalau sel itu mati, itulah yang menyebabkan penyakit ada. Ya, dia tidak diperbaharui, dia tidak diregenerasi. Ya, jadi kalau sel itu adalah bagian terkecilnya karena dia ukurannya itu 0,0-nya ada 5 ya, 0,00001 cm. Bisa bayangin sendiri sekecil apa itu sel. Nah, itulah pembentukan daripada seluruh anggota tubuh kita yang ada di dalam tubuh kita ini ya. Baik itu organ jantung, organ paru-paru itu terdiri dari sel-sel. Nah, ini karena tidak diperbaharui ataupun tidak diregenerasi ketika dia mati. Lalu yang kedua variabelnya yaitu angka kecukupan gizi. AKG ya, AKG. Angka kecukupan gizi artinya tubuh membutuhkan berbagai macam yang disebut dengan yang pertama adalah nutrisi-nutrisi yaitu protein, ya, karbohidrat, lemak, vitamin, mineral. Ini tidak boleh kurang dan tidak boleh paling tidak sampai rest ataupun sampai betul-betul kosong. Itu yang akan membahayakan. Kenapa? Kita kekurangan vitamin C bisa sariawan. Itu tandanya Bang. Ya, kita kekurangan vitamin A, mata kita akan cepat terganggu ataupun bisa menjadi kabur. Itu tandanya bahwa tubuh angka kecukupan gizinya kurang. Ya, vitamin C tadi sariawan, lalu vitamin E, kekebalan dalam tubuh kita kekurangan, kita mudah sakit, demam, flu, batuk ya. Nah, itu yang saya sebut dengan angka kecukupan gizi. Angka kecukupan gizi kita berkurang, nah tentu itu akan menimbulkan penyakit ya, penyakit ya tadi yang radang apa semua yang saya katakan ya. Nah, yang ketiga di dalam tubuh kita ada imunitas. Nah, ini yang paling penting. Security 24 jam, 24 hours
power dia akan melindungi tubuh kita dari segala macam bentuk antigen ya. Antigen itu ada yang disebut dengan bakteri, virus dan partikel-partikel radikal bebas yang masuk ke dalam tubuh secara tidak langsung ataupun berkenan secara langsung, bisa terhirup, bisa karena lendir atau apapun itu masuk dan itu akan menyebar menjadikan penyakit. Nah, imunitas yang kurang ya ataupun antibodi yang kurang menyebabkan penyakit. Kenapa saya bilang seperti itu? Tubuh ini automatically, jadi otomatis memiliki imun ya. Jadi dia autoimun. Jadi nggak bisa imun itu kita rasakan dengan baik dan kita nggak bisa lihat dengan mata telanjang biasa. Ya, imunitas itu karena ada dalam tubuh kita. Begitu kita lahir, dia langsung ada. Nah, tapi dia sifatnya itu adalah melindungi 24 jam ya. Melindungi dari apa? Penyakit-penyakit. Begitu ada demam, dia yang akan maju pertama sekali ya. Diserang 4 hari pertama, oke, lu serang saya nih, kata si imunitas 4 hari. Saya biarin aja dulu ya. Hari ke-7 saya keluarin imunitas saya, you yang pada mati. Bener, imunitas itu begitu bang. 4 hari pertama dia biarkan itu penyakit datang. Begitu hari ke-7 si imunitas balik nyerang. Nah, makanya balik nih ya. Iya, 3 hari 4 hari kemudian si penyakit mati. Nah, saya mau katakan bahwa 3 variabel tadi penyebab daripada penyakit. Yang pertama adalah sel yang rusak, yang tidak diregenerasi ataupun dibenahi. Lalu yang kedua, angka kecukupan gizi kita yang tidak terpenuhi, baik dari makanan atau asupan-asupan yang kita konsumsi. Dan yang ketiga, imunitas. Karena imunitas ini bisa turun kalau 2 ini ya, yang tadi yang sel sama angka kecukupan gizi tidak terpenuhi dengan baik ataupun asupan-asupan yang kita konsumsi ini tidak memberikan makanan untuk si imunitas ini makin bertambah kuat ya. Jadi imunitas, lalu angka kecukupan gizi dan sel yang rusak menyebabkan penyakit. Nah, kalau sudah 3 itu ya kita ketahui adalah sumber sumber penyakit dalam tubuh kita, untuk apa lagi kita takut? BioHSA cuma 3 itu doang kok bang ya, cuma 3 itu doang. Dia akan meregenerasi sel. BioHSA begitu diminum ya, masuk ke dalam tubuh kita, satu yang pertama langsung dia hantam adalah sel. Ya, dia meregenerasi sel ataupun memperbarui sel. Lalu yang kedua, dia langsung menambah angka kecukupan gizi. Nggak perlu takut lagi dong. Bener nggak? Karena angka kecukupan gizi kita terpenuhi. Dan yang ketiga, dia akan memperbanyak pasukan imunitas di dalam tubuh. Imunitas mau seperti apapun lemahnya, begitu kita minum BioHSA, langsung dia masuk ke jajaran paling tingkat tinggi di imunitas untuk lebih memperkuat imunitas kita. Jadi apalagi nggak ada lagi bang lawannya gitu loh. Saya nggak ada lawan. Karena apa? Kalau herbal lain kan, misalnya dia untuk diabetes gitu ya, karena dia mungkin ya bermasalah dengan pankreasnya mengeluarkan insulin ini jadi berkurang, ya dia hanya untuk memperbanyak insulin gitu ya untuk diabetes gitu ya, ataupun menghantam yang namanya glukosa. Nah, kalau BioHSA enggak, dia sumber penyakit, king of the disease. Jadi benar-benar rajanya penyakit yang ada dalam tubuh kita itu yang dia hantam gitu ya. Jadi nggak perlu takut. Begitu minum BioHSA, apapun penyakitnya gitu ya, yang kayak ditanya tadi sama Bang Bagus nih, kok penyakitnya semuanya bisa bang. Makanya saya bilang di atas dewa. Kalau dewa aja masih beberapa penyakit ya nggak? Ini semua dari ujung kepala sampai ujung kaki gitu Bang Bagus. Oke, jadi bisa dibilang ini kalau diantara pendengar Radio Kesehatan Indonesia dan juga para pemirsa di Facebooknya BioHSA, nggak usah ragu lagi ya. Kenapa tadi Bagus tanyakan kenapa Pak? BioHSA ini bisa mengatasi semua penyakit. Dalam satu botol kecil BioHSA ini, jadi tanpa kita sadari pada saat kita minum, semua yang dibilang sama Bang Nala yang ada dalam tubuh kita ini tanpa disadari juga, kalau kita nggak ngerti dalam tubuh kita ada penyakit, nah itu langsung dibabat sama BioHSA. Oke, jangan kemana-mana. Bincang Sehat BioHSA masih akan kita lanjut tentunya setelah persembahan yang satu ini. Memasuki era new normal, jangan lupa pakai masker. Mencuci tangan, menjaga jarak atau social distancing. Kira-kira itu saja?
menjaga daya tahan tubuh sangat penting. Selalu konsumsi Bio HSA. Bio HSA terbuat dari buah dan sayur yang kaya vitamin dan gizi. Jaga imunitas tubuhmu bersama Bio HSA. Baik, masih di Bincang Sehat BioHSA dan tentunya kita masih dengan tema bahasan kenapa BioHSA bisa mengatasi semua keluhan penyakit. Bang Nala tadi sudah panjang lebar kasih tahu ya, ada 3 biang kerok dalam tubuh kita. Nah, 3 biang kerok itu yang langsung disikat sama BioHSA ya, dalam tubuh kita dengan cairan dari 25 macam buah dan sayuran yang terkandung di dalamnya. Ini yang tentunya bisa membantu kita memperoleh ya tubuh yang sehat ya. Nah, kembali sekarang ke Bang Jimmy ini. Kita mau tanya ke Bang Jimmy ini, kalau bisa dibilang saat ini kan kita masih yang namanya pandemi COVID-19 ya. Ya. Nah, tubuh kita ini kan memerlukan imun yang kuat ya. Ya. Bagaimana dengan BioHSA? Apakah ini bisa menjadi pilihan yang tepat ya untuk menjaga imunitas di saat pandemi COVID-19 ini? Ya, memang sembarani kita dibarengin dengan pola hidup yang sehat dan mengikuti protokol kesehatan di masa-masa pandemi ini, kita perlu nama asupan yang untuk menambah imun kita. Sebagaimana yang dijelaskan tadi Bang Nala bahwa ada 3 biang kerok tadi yang bisa membuat kita sakit atau terpapar oleh radikal-radikal bebas atau virus, bakteri, ya kan? Ini kelemahannya adalah di imun tubuh kita. Sampai hari ini perlu diketahui bahwa belum ada vaksin yang pasti yang pas untuk melawan yang namanya COVID-19. Jadi yang satu-satunya yang bisa melawan dan mengalahkan yang namanya sakit yang kita terkena dari COVID-19 adalah imun tubuh yang sehat, imun tubuh yang kuat, pasukan imun tubuh yang sudah terlatih dan lebih kuat dan lebih banyak. Jadi ketika kita mungkin bersentuhan secara tidak langsung, mungkin kita tidak mengerti kita terpapar yang namanya COVID-19, maka kalau imun tubuh kita ini kuat Bang Nala dan Bang Bagus, maka ini bisa dikalahkan dengan mudah karena seperti Bang Nala bilang ini pasukan di atas dewa. Dewa aja bisa kalahkan apalagi pasukan yang di atas dewa ya kan. Ilmunya sudah ilmu tingkat tinggi. Kalau dalam dunia persilatan nih ilmunya tingkat tinggi nih, level 9 mungkin ya. Bukan cabe. Ya, jadi kalau perlu diketahui bahwa bagaimana meningkatkan imun tubuh. Imun tubuh kita bisa ditingkatkan dengan cara pola hidup yang sehat. Makan makanan yang sehat, kemudian istirahat yang cukup, konsumsi air putih minimal 2 liter per hari, kemudian olahraga dengan teratur. Usahakan tubuh kita jangan tidak terkena paparan sinar matahari. Minimal setiap hari kita terkena yang namanya paparan sinar matahari. Kemudian kita bisa menambah asupan gizi, asupan yang bisa memicu imun tubuh kita kuat dari luar. Salah satunya adalah jamu tetes biasa dan sangat recommended. Kenapa? Karena jamu tetes biasa ini mengandung vitamin C yang dapat menambah imun tubuh. Jadi tidak perlu diragu lagi. Orang-orang sampai hari ini saya ketahui bahwa mereka yang mengkonsumsi jamu tetes biasa sampai hari ini sudah ribuan orang yang mengkonsumsi Bang Bagus. Dan dari ribuan orang itu yang mengkonsumsi tidak pernah saya dengar mereka terkena COVID-19. Kenapa? Karena mereka rajin dan rutin minum jamu tetes biasa. Perlu disadari para pemirsa, para pendengar radio yang bermitra dengan kami ya. Jangan kalau kita sakit baru kita minum. Ya kan orang ini, oh ini berarti kalau kita sakit aja baru kita minum jamu tetes biasa. Salah. Nah ini salah tanggap. Dalam keadaan normal kita kan perlu imun tubuh. Kita perlu meregenerasi sel-sel yang mati tadi. Ya kan kita perlu yang menambah angka kecukupan gizi dalam tubuh kita. Ya kan dalam keadaan normal ini kan semua kebutuhan-kebutuhan ini berjalan. Apalagi dalam keadaan kita sedang kelemahan tubuh atau sakit. Nah ini kalau dalam keadaan normal cukup minum 3 tetes 3 kali sehari untuk membantu mempercepat regenerasi sel kita, menambah imun, menambah angka kecukupan gizi. Tetapi kalau kita dalam pemulihan tubuh, demam, pilek, batuk dan sebagainya, 5 tetes 3 kali sehari. Kalau Bapak Ibu ada penyakit-penyakit bawaan seperti asam urat, kolesterol, hipertensi, ya kan, ada gangguan pencernaan, minumlah 7 sampai 10 tetes 3 kali sehari. Insya Allah nikmat sehat akan kita raih bersama. Jadi masa pandemi ini Anda tidak perlu mencari yang namanya vitamin C.
cukup dengan jamu tetes biasa sudah memampuni untuk menambah imun tubuh, mengalahkan yang namanya sakit bibit virus daripada COVID-19 ini. Oke, ini kita terima kasih sekali untuk pendengar ataupun pemirsa kita ya yang menyimak melalui Radio Kesehatan Indonesia ataupun juga melalui Facebook kita nih ya. Apa kabar untuk Ibu Emma Yordan yang ada di Rokan Hulu Riau? Ini juga sudah bergabung dengan kita melalui Facebooknya BioHSA. Dan sepertinya kayaknya langsung aja deh kita jawab ya ke Bang Nalan ya. Ada yang ditanyakan sama Bu Emma Yordan nih. Ini kayak pemain basket aja ya? Iya, atau masih ada hubungan family nih? Bisa juga nih. Pasti sepatunya nomor 23. Waduh. Oke, pertanyaannya nih katanya gini. Apa sih resiko dari penyakit kolesterol dan darah tinggi katanya? Nah, terus apakah penyakit tersebut ini juga termasuk gejala penyakit ginjal? Nah, bagaimana menyembuhkannya? Nah, ini dari Ibu Emma Yordan melalui Facebook. Terima kasih untuk Ibu Emma Yordan ya. Mudah-mudahan ini nanti jawabannya bisa menjadi sebuah jawaban yang menyejukkan ya untuk Bu Emma Yordan. Silakan Bang Al. Ya, jadi untuk penyakit yang namanya kolesterol dan hipertensi ini gitu ya, dia akan berujung bermuara kepada gangguan jantung dan gangguan ginjal ya. Kolesterol ini adalah bentuk-bentuk makanan-makanan yang menyumbat di aliran darah ya. Jadi aliran darah itu tersumbat oleh kolesterol yang berasal dari asupan-asupan yang kita konsumsi ya. Jadi kolesterol itu banyak didapat kalau dari makanan-makanan yang lemak jenuhnya tinggi ya, gitu ya, ataupun yang memang sifatnya bagian-bagian dalam daripada daging-dagingan ya. Nah, ini kolesterolnya tinggi. Dan juga kalau hipertensi itu yang bisa meningkatkannya adalah seperti kadar garam yang tinggi ya, makanan-makanan yang sifatnya lemak tinggi juga bisa menyebabkan. Nah, ini bisa menyebabkan sumbatan ke jantung kalau kolesterol. Kalau hipertensi itu jatuhnya nanti ataupun yang kita sebut dengan integral daripada penyakitnya yang ke atasnya itu adalah ginjal. Karena ginjal ini hanya dua sebetulnya yang dia jadi muaranya, yaitu diabetes dan juga hipertensi. Ya, diabetes bisa menyebabkan gangguan ginjal karena ada terjadi penumpukan kayak misalnya padat-padat ya, hal-hal yang benda-benda padat di dalam ginjal. Dan hipertensi pun dengan dia hipertensi, ginjalnya akan terganggu dan dia tidak bisa menetralisir racun-racun yang ada di dalam darah, sehingga terjadi penumpukan dan itu bisa menyebabkan batu ginjal ataupun ya gangguan ginjal yang lebih parah lagi ya, bisa rusak, bisa mengecil ya ginjalnya. Nah, kalau kolesterol itu dia bisa menyumbat aliran-aliran pompa darah yang ke jantung ya. Kolesterol ini ya, kolesterol itu sangat bisa sekali seperti itu jadinya Bang, kalau misalnya kita tidak menanganinya secara benar dan baik ya. Nah, ada sekarang yang namanya BioHSA. Yang kami bawa ini adalah BioHSA ya. BioHSA ini sebagai penetralisir seluruh apapun itu yang terdapat di dalam tubuh. Yang seperti saya katakan di awal gitu ya. Penyakit apapun dia bisa. Karena menurut saya kalau penyakit itu kita tahu sumbernya ya, kita tahu sumbernya ya di mana, lalu kita tahu penangkalnya siapa, tentu ini akan menjadi solusi. Tetapi kalau kita hanya mendengar, lalu memperhatikan, menimbang-nimbang gitu ya, tapi tidak memutuskan, nah ini agak susah juga ya. Kita tahu nih BioHSA nih bisa menyembuhkan kolesterol, bisa mengatasi gangguan jantung, hipertensi, tapi hanya menimbang aja Bang, gitu ya, tidak memutuskan. Kan kayak kalau surat putuskan ada ya, memaparkan, lalu menimbang, memutuskan gitu ya. Memutuskannya dengan apa? Membeli ya. Memutuskannya bukan putusin talinya, bukan. Action dengan membeli action gitu ya. Ini nggak hanya sekedar menyimak. Menyimak ya. Dan saya rasa pada hari ini juga banyak yang sudah menyimak dan mendengarkan, tapi kayak malu-malu kucing. Bener nggak nih? Bener. Jangan pernah bilang BioHSA itu nggak bener. Saya mau katakan dan saya mau kasih tahu dengan benar, BioHSA itu benar ya.
Jadi kalau ada orang bilang herbal itu mengganggu, cuma BioHSA yang tidak. Makanya saya akan rubah seluruh mindset kita bahwa tidak semua herbal. Anda boleh silakan cek, Anda silakan boleh Sampaikan keluar. bisa sampaikan kalau memang itu terjadi. Karena apa? BioHSA satu-satunya herbal yang saya rasa berani mengklaim boleh digunakan oleh anak bayi, ibu hamil, ibu menyusui. Ya, saya mau kasih tahu. Kita bisa mengklaim itu karena memang bahan kimia beratnya nggak ada. Karena kalau misalnya ibu hamil, ibu menyusui, anak di bawah 5 tahun, kalau dikasih kimia berat itu berbahaya. Apalagi ibu hamil, itu nggak boleh, sama sekali nggak boleh. Kita boleh. Nah, itu tandanya BioHSA benar, gitu ya. Nah, kalau ya aman. Kalau kolesterol, hipertensi, jantung atau apapun, ya, yang kita memang sudah putus asa nih, putus asa, nggak tahu lagi mau kemana gitu ya, udah bingung sekali gitu ya. Nah, jangan berkutat dengan bingung, tapi action, tapi lakukan langkah yang terbaik, yaitu sekarang Anda mendengar, walaupun di mobil, walaupun di rumah, walaupun di streaming di handphone atau dimanapun itu, begitu mendengar action, ya action, saya katakan action, ambil keputusan, langsung membeli, langsung mengkonsumsi. Ya, jadi jangan sempat nanti kolesterolnya naik, hipertensinya naik, jantungnya mulai terganggu, lalu gangguan-gangguan organ yang lain, baru kita datang ke rumah sakit yang harganya lebih mahal daripada BioHSA. Tadinya bisa ditangani dengan berapa Pak Jimmy? 200.000 ya? Ya, 200.000 ukuran 15 Begitu ml. sudah meningkat penyakit Anda 200 juta. Terserah Anda, gitu Pilih ya. yang mana Itu ya? terserah. Gitu loh. Minimal 20 juta lah ya. Gitu ya, itu terserah ya. Oke. Saya mau katakan, padahal dengan 200.000 masalah kita selesai hari Bukan ini. satu masalah, Pak. Banyak masalah Iya. ya. Gitu, masalah kita selesai. Daripada Anda menunggu 200 juta sudah di depan mata. Gitu. Oke, jadi intinya Bagus. Ya, oke. Yang pasti untuk semua ya, atau untuk Bu Emma Yordan tadi ya, yang sudah bertanya, mudah-mudahan sudah bisa melakukan action ya setelah Betul. dijawab sama Bang Nala tadi bahwa apa yang ditanyakan sudah terjawab semua. Nah, sekarang tinggal keputusan dari Bu Emma Yordan sendiri untuk membeli produk BioHSA ya. Kalau seandainya masih bingung mau beli kemana, bisa tanya ke call center pusat kita di 0811 8400 881, atau kalau ini Bu Emma ada di Rokan Hulu Riau, bisa menghubungi call center untuk Sumut dan Aceh di 0813 8291 3836 ya. Oke, jangan kemana-mana. Bincang Sehat BioHSA masih akan kita lanjut lagi setelah persembahan pariwara berikut. Memasuki era new normal, jangan lupa pakai masker. Mencuci tangan, menjaga jarak atau social distancing. Kira-kira itu saja? Menjaga daya tahan tubuh sangat penting. Selalu konsumsi BioHSA. BioHSA terbuat dari buah dan sayur yang kaya vitamin dan gizi. Jaga imunitas tubuhmu bersama BioHSA. Baik, masih di Bincang Sehat BioHSA dan Bagus masih bersama Bang Nala, Bang Jimmy ya. Dan jangan sampai dilewatkan konsumsi selalu yang namanya jamu tetes BioHSA. Bang Nala, kita balik lagi nih Bang ke pertanyaan yang masih kaitannya dengan ini. Nah, mungkin kalau bicara jamu, sebagian besar orang ini tentunya kadang masih identik dengan yang namanya bau ya, pahit, terus kadang harus tutup hidung dulu buat minumnya. Nah, ini gimana nih? BioHSA meyakinkan ke masyarakat luas kalau BioHSA nggak sama seperti itu, Bang. Iya, jadi BioHSA ini kami katakan bahwa ini adalah jamu, ya karena memang dia bentuknya itu seperti jamu, ya. Tetapi jamu yang kami maksud di sini bukan jamu-jamu yang tradisional zaman dulu, gitu ya. Jamu itu kan identifikasi daripada penawar, ya, daripada penyakit
ya bagi seluruh suku yang kita namakan dengan Jawa. Gitu ya, baik Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa manapun sampai ke Sumatera juga ya, kita orang Melayu juga sukanya dengan nama jamu gitu ya. Sebagai penawar untuk penyakit gitu ya, ataupun penawar ya yang terjadi dalam tubuh. Nah, tetapi jamu yang kami miliki ini ya, tidak ada rasanya, tidak ada baunya, Bang. Nah, gitu ya. Nah, karena apa? Kami memiliki proses fermentasi dingin di pabrik ya, tidak ada pemanasan, tidak ada pembakaran, tidak ada proses-proses bahan kimia ya. Dia memang proses fermentasi yang natural dari bahan buah dan sayuran tersebut gitu ya. Jadi bisa kita cari tahu apa itu fermentasi dingin. Fermentasi dingin itu tidak ada penambahan bahan-bahan kimia ya. Kalau tape memang fermentasi, tapi dia ditambahin ragi, iya kan? Itu bedanya dengan kita. Kita tidak ada penambahan ragi. Gitu. Kita memang ya seperti dia itu berproses sendiri dengan proses yang namanya fermentasi tadi. Nah, itulah makanya kami ini di pabrik dengan bioteknologi yang kami miliki, kami pisahkan antara baunya dan rasanya. Karena begitu jadi kalau fermentasi di bahan-bahan seperti organik ini ya, kayak buah dan sayur, baunya nggak ketulungan, Bang. Ya, itu baunya nggak ketulungan gitu ya. Karena kalau Anda bayangkan saja, misalnya jus, ada sayur, wortel ya, ada sawi, lalu ada apel, ada alpukat, segala macam. Sedikit-sedikit aja deh, gak usah banyak-banyak deh, sepotong-sepotong lah. Ukuran mulut kita sepotong-sepotong, semua ada 10 macam. Terus Anda blender, Anda biarkan selama 1 minggu. Itu baunya kayak yang bau yang di WC, Bang. Nah, itu nggak mungkin lebih parah ya, mungkin lebih parah. Dan warnanya hitam kelam ya, dan Anda berjamuran. Dan itu tidak akan pernah Anda bisa tahan minum gitu ya. Apalagi dikonsumsi ya. Begitu, benar. Apalagi ya itu udah seminggu gitu ya. Kalau sehari 2 hari aja udah baunya kayak apa ini bisa berbulan. Nah, seperti itulah. Tetapi kami memang mengambil intisarinya ya. Jadi hasil fermentasi tersebut tidak sampai membau ataupun menjadi rasa. Jadi kami ambil seperti kayak intisari daripada fermentasi tadi. Sehingga intisarinya itu harus tidak ada bau dan tidak ada rasanya. Kalau ada bau dan rasanya biasanya kami tidak jadi ataupun tidak kami edarkan ya, karena itu tidak boleh dikonsumsi. Artinya gagal produksi. Ya, yang proses produksinya benar ataupun baik dan berhasil, itu tidak ada bau dan tidak ada rasanya. Itu proses yang baik dan benar. Nah, jadi saya katakan bahwa jamu yang kami miliki ini tidak ada rasa pahit, tidak ada bau menyengat. Ya, jadi tidak ada bau-bauan yang sifatnya tradisional, tidak. Jadi warnanya itu memang kecoklatan, itu nggak ada baunya ya. Lalu rasanya anta aja ataupun tawar ya. Jadi nggak perlu takut buat anak-anak kecil ya. Makanya jangan sering mengatakan bahwa obat itu pahit. Jadi anak-anak itu sering mindsetnya obat pahit gitu ya, gitu loh. Jadi anak itu dibiasakan juga dikatakan bahwa obat itu kan gini ya, Bang. Biasanya kalau ibu-ibu itu kalau marah, nanti ibu kasih obat nih gitu ya. Jadi anak-anak itu langsung gitu, kayak terekam ya. Terekam dan membentengi dirinya bahwa obat itu pahit gitu ya. Jadi hal-hal yang tidak perlu atau tidak baik tidak perlu dikatakan ataupun tidak perlu diujarkan kepada anak-anak ya. Nah, sehingga jangan sampai salah dengan kata-katanya. Jamu yang kami maksud juga bukan jamu yang pahit, bukan jamu yang tidak mengenakan lalu membuat orang mukanya kecut sekecut-kecutnya, enggak gitu ya, ataupun menjadi sakit perut karena baunya dan rasanya yang tidak familiar dengan tubuh kita. Nah, jamu yang kami produksi ini betul-betul jamu yang sangat luar biasa baik dan hasilnya sudah sangat banyak. Kenapa? Karena kami sudah lebih dari 12 tahun ya. Karena kami sudah lebih dari 12 tahun. Mungkin Anda baru berpikir begini, ini jamu nih kaleng-kaleng nih gitu ya. Paling juga baru-baru muncul. Betul, kami baru muncul di streaming ya. Kami baru muncul di streaming. Padahal kami sudah lama di streaming dari zaman-zaman tahun 2015 atau 2014 itu kami sudah
mulai. Tetapi karena akibat daripada proses situasi dan kondisi yang lagi seperti ini, semuanya kami digitalkan, ya, kami digitalkan. Jadi semua bisa menyaksikan. Dan pada saat hari ini kami boleh mengatakan bahwa BioHSA ini sangat luar biasa, ya. Sudah ribuan kesaksian yang kami kami dapatkan gitu ya Bang ya, gitu di call center. Ya kan tidak mungkin kami kasih tahu semua misalnya 1.000 testimoni kepada Anda semua, tetapi kami bisa jaminkan itu bahwa semua yang menggunakan BioHSA tidak pernah kecewa. Oke. Ya, semua. Saya mau kasih tahu gitu ya, tidak akan kecewa. Yang ada mereka itu kecewa karena begitu kalau saya dulu habis talkshow nggak bisa kebeli lagi Bang, habis di tempat penjualannya. Itu setiap kali habis talk show? Setiap kali habis talkshow. Ini saya bukan berita bohong, karena saya dulu talkshow ke televisi ya, di daerah-daerah kayak di Sumatera, di Jawa gitu ya, kayak di Lampung kita ada 2 atau 3 narasumber termasuk dokter di Lampung. Kami baru gebrak pas jam 8 banyak yang telepon ke call centernya, Pak kok habis Pak? Loh kami kan sudah bilang segera dapatkan BioHSA, karena memang kebiasaannya begitu Bang gitu. Habis talkshow habis gitu loh ya. Mudah-mudahan sekarang enggak, kita sudah bisa menstok dengan distribusi yang baik, dengan channel-channel jalur yang bagus gitu ya. Jadi semuanya aman terkendali ya. Kalau nanti misalnya kesulitan silakan di 08 berapa Pak Jimmy? 0811 8400 881. Betul, langsung ke call center, tidak mungkin tidak dilayani. Gitu Bang Bagus. Oke ya. Jadi terjawab sudah ya apa yang Bagus tanyakan tadi ya. Nah sekarang ini ada pertanyaan masuk dari Teh Eis. Waduh, Teh Eis Pamanukan. Orang mana? Ya, orang Batak ya, benar. Oke, Teh Eis ini tanya ya, dia sering tidur menggunakan AC ya. Nah yang ada bangun tidur itu semua badan terasa sakit ya. Ditambah sering buang angin jadinya. Nah ini gimana nih kalau dengan BioHSA, apakah ini bisa diatasi nih, pertanyaan saya ini seperti ini katanya. Terima kasih. Ya Teh Elis. Elis Terima kasih ya Teh Elis ya. Memang kalau kita tidur di AC itu positif negatifnya ada. Kalau positifnya cuaca, suhu di dalam kamar, ruangan itu bisa menjadi lebih dingin, adem, sejuk. Tetapi perlu diperhatikan, sebaiknya ketika kita tidur di ruang ber-AC itu jangan AC itu langsung mengenai kepada kita ya, ke dalam tubuh kita apa. Jadi itu bisa membawa memang kita seperti masuk angin atau sehingga kita merasa terganggu lah ya, sering gak enak badan ya. Itu juga bisa disebabkan, hal itu juga bisa disebabkan juga karena kasur itu kurang empuk atau terlalu padat, jadi ya perlu diperhatikan juga. Tapi kalau bicara biasa sangat mampu yang mengatasinya, apalagi ketika dibilang suka buang-buang angin ya. Memang buang angin tuh normal karena kondisi tubuh kita kelebihan gas dan harus dikeluarin ya kan. Yang nggak boleh itu dikeluarin di depan orang. bahaya ya. Ya itu, walaupun orang pakai masker itu. Ya, walaupun pakai masker ya. Kupingnya kan mendengar Bang. Sumber tidak diketahui tapi baunya diketahui. Jadi ya biasa dapat mengatasi itu karena regulasi daripada peredaran daripada darah kita kan mengandung yang namanya oksigen juga. Darah itu juga membawa oksigen. Jadi ini bisa diatur dengan baik, disinkronisasi dan didistribusikan ke organ-organ tubuh yang butuh. Yang tidak wajar nanti akan dikeluarkan dengan baik. Bisa dilalui respirasi keringat kita ya kan. Bisa dilalui juga kita tadi buang angin tadi ya. Tapi apapun yang kita alami hari-hari, yang TTI alami hari ini ya, mari konsumsi BioHSA untuk mereda segala sesuatu yang sebelum itu terjadi. Mungkin itu hal biasa, masuk angin itu hal biasa. Tetapi mungkin itu bisa menyebabkan penyakit yang lain yang kita tahu. Mungkin sakit pinggang karena kita tidurnya kurang ampuh, karena masuk angin bisa menjadi pegal linu ya kan. Bisa menjadi kita rematik. Ini yang bisa menyebabkan penyakit yang lain. Oleh sebab itu jangan lupa juga ya para pendengar radio yang bermitra dengan kami, juga para yang nonton kami, jangan lupa
ikuti kegiatan kami di BioHSA Official, juga bisa ikuti di streaming kami di YouTube ya. Jangan lupa di subscribe supaya Anda tidak ketinggalan berita-berita info-info sehat yang terbaru. Bisa di IG, ya juga di Twitter kami. Oke, ya, jadi silahkan ya. Jangan lupa seperti yang Bang Jimmy bilang, IG bisa di subscribe ya, kemudian juga yang namanya YouTube ya, kemudian Twitter. Facebook juga, Twitter juga ya, BioHSA Official. Oke, jangan kemana-mana, kita akan lanjut lagi perbincangan atau yang namanya Bincang Sehat BioHSA di kesempatan kali ini setelah persembahan pariwara berikut. Memasuki era new normal, jangan lupa pakai masker. Mencuci tangan, menjaga jarak atau social distancing. Kira-kira itu saja? Menjaga daya tahan tubuh sangat penting. Selalu konsumsi BioHSA. BioHSA terbuat dari buah dan sayur yang kaya vitamin dan gizi. Jaga imunitas tubuhmu bersama BioHSA. Baik, kita masuk di sesi terakhir di Bincang Sehat BioHSA. Nah, ini tentunya untuk sesi terakhir ini ada satu pertanyaan sebelum ke pesan sehat dari abang berdua nih ya. Ini kalau bicara mengenai banyak beredar juga di pasaran jamu-jamu tetes ya, yang tentunya juga ini menjanjikan berbagai macam juga gitu. Nah, kalau bicara keunggulan BioHSA dibandingkan produk jamu tetes yang lain yang beredar di pasar ini apa nih, Bang? Ya, jadi sebetulnya kayak orang bawa gelas terus kita suruh muterin lapangan, Bang. Ya, gitu ya. Kita fokus sama gelas kita aja. Oke. Ngerti ya? Jadi kayak seseorang, misalnya kalau kita mau fokus, isi air, lalu Anda keliling bawa Lapangan. gelas yang dalam air yang dalam gelas itu, keliling lapangan supaya tidak tumpah. Anda akan fokus di air tersebut karena Anda lagi membawa air tersebut ya supaya tidak tumpah. Tapi kalau di sekeliling kita kelihatan, kita nggak tahu. Nah, saya pun fokusnya seperti itu, Bang. Ya, saya memang fokus di BioHSA, ya BioHSA. Jadi kalau keunggulannya BioHSA kita sudah sebutkan dari tadi awal talkshow sampai dengan sekarang. Ya, kami memiliki memang keunggulan-keunggulan yang sudah saya katakan dan Pak Jimmy katakan juga bahwa seperti ini. Nah, untuk produk lain saya tidak bisa katakan, Bang, gitu ya, karena saya tetap akan fokus di BioHSA saja. Ya, mau mengatakan bahwa BioHSA ini bisa dikatakan jamu yang di atas dewa yang saya bilang tadi ya. Jadi memang 3 daripada biang kerok yang di dalam tubuh itu harus kita tangani ya. Terus kenapa juga BioHSA ini untuk berbagai macam penyakit ya, penyakit-penyakitnya juga sudah dipaparkan, lalu bagaimana dia mengelola tubuh itu dengan baik ya, lalu bisa menekan angka penyakit di dalam tubuh. Nah, itu semuanya ada di dalam BioHSA. Cuman kan yang kita sering dapatkan di lapangan adalah orang ini hanya nanya aja, ya Bang ya, nanya melulu gitu ya Pak Jimmy ya. Actionnya enggak ya? Saya gitu. tahu mereka sehat kupingnya. Nah, gitu ya. Jadi pada saat ini jangan sampai kami berbicara Anda dapat sehat kuping tapi tubuh tidak, gitu ya Pak Jimmy ya. Nah, artinya seperti itu. Jadi begitu kita mendengarkan, Anda action dengan membeli ya, kami juga bisa terus mengembangkan BioHSA dengan baik ya, dan kita semuanya sama-sama sehat ya. Kalaupun mau ada yang sekarang langsung hubungi call center, silakan gitu ya, silakan gitu. Pak, saya mau beli dalam jumlah banyak, 1 kontainer, silakan gitu loh. Silakan, kami sudah ready, barang itu ready setiap hari ya. Jadi jangan takut ya, jangan takut kehabisan gitu Bang. Oke. Nah, sampai kita di ending dari Bincang Sehat dari kesempatan kali ini, Bang Jimmy, apa nih yang bisa disampaikan pesan sehat untuk sahabat kita semua nih, atau pendengar kita semua yang menyimak melalui Radio Kesehatan juga Facebook kita nih? Ya, terima kasih para pemirsa yang telah mengikuti streaming kami di Facebook BioHSA. Juga terima kasih juga kepada para pendengar yang di radio-radio bermitra dengan kami, yang ada di Radio Kalista Perbaungan Sumut, Radio Bujang Salim Lok Sumawe Aceh, Radio Badatun Sigli Aceh, Radio Loser Kota Cane, ya Radio AFI 95,2
NTT Kupang, Radio Kos Kuningan, Radio Gaya Banjar, Radio Pamanukan. El Sandai Jatibarang ya, Radio LDT Jambi, Radio Mastrong Jambi, Radio Gita Lestari Brebes, Radio Gema Sonata Cirebon, Radio GSP Pamanukan, Radio Lima Luha Pasir Pangarahan ya. Terima kasih yang telah mau mendengarkan info-info sehat bersama kami. Perlu diketahui bahwa jamu tetes BSA ini memiliki kelebihan-kelebihan luar biasa. Salah satunya kami memiliki call center yang bisa dihubungi. Apabila Bapak menemukan indikasi yang mungkin diragukan, boleh hubungi kami di 0811 8400 881 atau hubungi call center kami yang ada untuk wilayah Sumut Aceh 0813 9291 3836. Jadi BSA ini mampu mengatasi berbagai masalah ya. Coba jangan lupa saat ini kami beri waktu subscribe, follow. Jangan pernah ketinggalan info-info sehat bersama Jamu Tetes BSA. Nah, Bang Jimmy, ini sebelum Bang Nala menyampaikan pesan singkatnya juga, mungkin bisa di ini juga Bang. Gimana? Jangan sampai nanti para pemirsa, bertanya. setelah Anda membeli ya dalam keadaan normal, karena saya keadaan normal kan nggak tambah ganteng saya. Minum Jamu Tetes ya 3 tetes ya, bisa langsung di mulut ya, atau Bapak Ibu campur dengan air mineral kurang lebih 400 ya, 1 gelas. Jangan 1 gentong juga ya. Kembung nanti. Masalahnya bukan efek sehatnya, Kembungnya yang ada. Minum langsung 3 tetes. Oke. Tidak ada rasa, tidak ada bau, tapi saya tambah segar. Nah, jadi kalau dalam keadaan pemulihan tubuh 5 tetes. Kalau ada penyakit bawaan 7 sampai 10 tetes. Insya Allah 5 sehat Anda akan dapat. Oke, jadi mudah sekali ya yang namanya konsumsi BioHSA, tergantung selera. Mau langsung, mau dicampur air silakan. Benar sekali. Oke, Bang Nala, kaitan dengan tema bahasan kita, pesan singkat yang Bang Nala ingin sampaikan. Kenapa BioHSA bisa mengatasi keluhan semua penyakit nih? Ya, jadi pendengar, pemirsa ataupun penyimak dimanapun berada, ya para pendengar dan penonton BioHSA. Jadi pada kesempatan hari ini kami mau mengatakan bahwa BioHSA ini segala macam penyakit bisa diatasi karena tiga hal di dalam tubuh itu, yaitu sel yang rusak, kecukupan gizi yang menurun, dan imunitas yang menurun yang adalah sumber daripada penyakit akan dihancurkan namanya BioHSA. Jadi nggak perlu ragu, nggak perlu takut ya dengan yang namanya penyakit, karena penyakit itu paling takut sama yang namanya BioHSA. Jadi tunggu apa lagi? Sekarang saatnya Anda mengkonsumsi jamu tetes BioHSA untuk penyakit ataupun untuk yang tidak berpenyakit. Yang tidak berpenyakit untuk menjaga kesehatan cukup 3 tetes 2 kali sehari. Kalau yang ada penyakitnya boleh 5 sampai dengan 7 tetes 3 kali sehari. Gitu Bang Bagus. Oke, baik, terima kasih Bang Nala, Bang Jimmy. Jadi untuk pendengar Radio Kesehatan Indonesia dan juga pemirsa Facebook BioHSA, sekali lagi kalau Anda masih yang namanya bingung mencari, bisa hubungi call center kita di 0811-8400-881, dan untuk wilayah Sumut dan Aceh ini bisa menghubungi 0813-9291-3836. Kita akhiri bincang sehat BioHSA di hari ini. Sampai ketemu lagi di Kamis depan. Bagus pamit, Bang Nala dan juga Bang Jim pamit dengan mengucap wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.